Satu bulan buron, aparat Polres Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah menangkap pelaku percobaan perampokan dan penganiayaan seorang pria. Pelaku merupakan teman korban dan dilumpuhkan polisi dengan timah panas karena berusaha melarikan diri. Abdul Kamir, pelaku percobaan perampokan, ditangkap aparat Polres Kota Waringin Timur, tempat persembunyiannya di Kabupaten Pulang Pisau. Pelaku ditangkap setelah 1 bulan lebih buron, usai menganiaya Agus Setiawan, temannya sendiri. Pelaku yang berusaha kabur saat akan diamankan terpaksa dihadiahi timah panas oleh polisi. Peristiwa terjadi saat pelaku meminta korban mengantarnya bertemu temannya di wilayah Jalan Lingkar Utara. Di tengah perjalanan, pelaku meminta berhenti untuk buang air kecil. Mereka pun keluar dari mobil. Melihat korban lengah, pelaku menganiayanya dengan parang hingga mengenai kepala bagian kanan korban. Meski terluka parah, korban sempat melawan dengan merebut parang yang dipegang pelaku. Pelaku berlari menuju mobil korban. Namun karena mobil terkunci, akhirnya pelaku berlari meninggalkan korban. Minta berhenti. Pelaku keluar dari mobilnya untuk buang air kecil dan korban pun turun. Setelah buang air kecil, pelaku sempat berjongkok di pinggir jalan itu di tepi sebuah parit dan pelaku dari belakang mengayunkan parangnya. Atas perbuatannya, pelaku percobaan pencurian dengan kekerasan atau penganiayaan berat tersebut terancam hukuman 5 tahun penjara. Seorang pria membunuh teman kencannya di Serang, Banten karena dipergoki saat mencuri barang korban. Pelaku mudah masuk ke kamar indekos korban karena juga menyimpan kunci. Keduanya pernah tinggal bersama namun tidak menikah. Langkah Beni Muharrem terasa menyakitkan setelah timah panas menembus betisnya. Kaki Beni ditembak polisi dalam penangkapan atas kejahatan yang dilakukannya pertengahan Agustus lalu. Pria 37 tahun ini membunuh seorang wanita karyawati sebuah hotel di Kramat Watu, Serang, Banten. Pelaku mengaku tidak berniat membunuh mantan teman kencannya. Ia spontan menganiaya korban hingga tewas saat dipergoki mencuri harta benda milik korban di kamar. Tidak ada niat untuk membunuh? Tidak ada niat untuk membunuh. Membunuh itu karena dia teriak waktu pergok pas saya lagi megang handphone punya korban. Kemudian setelah handphone, sepeda motor dapat, kemudian lari kemana? Lari ke kampung ini Pak, PCI, tapi nggak masuk ke PCI. Kasus pembunuhan ini berawal ketika pelaku masuk ke kamar indekos korban. Pelaku dengan mudah masuk kamar karena masih memegang kunci kamar yang pernah mereka tempati bersama. Pelaku dan korban pernah tinggal bersama sebagai pasangan teman tapi mesra. Namun saat mencoba mencuri barang berharga, korban terbangun dan membuat pelaku panik. Pelaku lalu menganiaya korban hingga tewas. Untuk menghilangkan jejak, pelaku menggantung korban dengan seutas tali. Pelaku merekayasa kematian korban seolah-olah bunuh diri. Polisi menyita sejumlah barang berharga milik korban, seutas tali dan sepeda motor. Pelaku terancam 20 tahun penjara. Mengakui untuk mengambil barang milik korban. Dan ada keterangan dari korban dan keterangan dari pelaku bahwa memang pelaku itu kenal dan pernah ada hubungan spesial lah, lebih kurang demikian. Alasannya melakukan pencurian apa Pak? Karena kebutuhan ekonomi. Pertengahan Agustus lalu, Siti Mariam Sari ditemukan tewas di rumah kontrakannya di Desa Harjatani, Kramat Watu, Kabupaten Serang. Wanita 32 tahun ini tewas dengan sejumlah luka di tubuh dan wajah tertutup bantal. Korban ditemukan tewas oleh rekan kerjanya karena tak kunjung masuk kerja tanpa alasan. Karyawati hotel ini ditemukan tewas terkunci di dalam kamar. Masih tentang konflik dengan teman kencan, pemirsa, seorang wanita warga Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah menjadi korban perampokan dan penganiayaan oleh seorang pria yang diduga teman kencannya. Korban selamat setelah berpura-pura mati hingga akhirnya ditinggalkan pelaku.
Seorang wanita bernama Fasiatul Rizky Arwantika, warga Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah, menjadi korban perampokan dan penganiayaan oleh seorang pria yang diduga teman kencannya. Korban ditemukan warga di tengah hutan lindung di Dusun Sepetek, Desa Kertosari, Kecamatan Singorojo, Kendal, Jawa Tengah. Dalam kondisi mengenaskan penuh luka senjata tajam. Saat ini korban masih menjalani perawatan di ruang IGD Rumah Sakit Dr. Suwondo, Kendal, Jawa Tengah. Nyawa korban bisa diselamatkan, namun sepeda motor, perhiasan, handphone, dan uang milik korban hilang diambil pelaku. Kejadian ini berawal saat korban berjanjian bertemu dengan pelaku yang sudah dikenalnya selama 6 bulan untuk membeli handphone. Sambil menunggu, korban diajak ke hotel di daerah Limbangan. Di dalam hotel, korban diajak berhubungan badan oleh pelaku namun menolak. Saat perjalanan pulang, pelaku menganiaya korban dan mengambil semua barang berharga milik korban dan melarikan diri. Menurut dokter, korban dibawa ke rumah sakit dalam kondisi luka di kepala, muka, dan leher. Beruntung korban segera mendapatkan pertolongan medis. Jadi gini, korban diantar polisi atas nama Pak Heru jam 3 pagi dengan luka di daerah kepala, muka, dan bagian leher. Yang paling parah itu luka di bagian leher. Luka tersebut sangat panjang dan dalam. Panjangnya sekitar 20 cm, kedalaman 3 cm, lebarnya sekitar 10 cm. Keadaan pasien saat ini kita lagi dalam proses penstabilan, Mas. Karena mengingat pasien kan datang dengan kehilangan darah yang sangat banyak. Nah, saat ini pasien dalam kondisi yang kurang stabil. Nah, sekarang kita lakukan transfusi untuk menstabilkan kondisi pasien. Kini polisi masih memburu pelaku dengan bekal keterangan sementara dari korban. Polisi sudah mengantongi identitas pelaku dan memburunya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tidak tahu diuntung, seorang mahasiswa di Madiun, Jawa Timur tega mencuri kartu ATM kekasihnya. Pelaku kemudian menguras isi tabungannya untuk berfoya-foya hingga sang kekasih rugi hampir 10 juta rupiah. Aka, pria ini digelandang ke Polsek Mejayan usai dilaporkan kekasihnya sendiri. Warga kerajaan berstatus mahasiswa ini nekat menguras isi tabungan kekasihnya untuk berfoya-foya. Aksi ini berawal saat pelaku menemukan kartu ATM di jok motor milik kekasihnya. Pelaku mengetahui nomor PIN ATM korban karena kerap mengintip saat korban mengambil uang di gerai ATM. Korban yang menyadari saldonya berkurang kemudian melapor ke bank dan polisi. Setelah ditelusuri dari rekaman CCTV diketahui ternyata Akalah yang menguras tabungan korban. Dalam kurun waktu 3 bulan, pelaku telah 15 kali menarik uang tunai yang membuat sang kekasih merugi hingga nyaris 10 juta rupiah. Kenapa sampai tega, Mas, ngambil uang pacar? Ngomong aja. Paksa. Nggak kerja apa? Apa? Nggak kerja? Belum, Mbak. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kekasih yang tidak tahu diri ini mendekam di sel tahanan Polsek Mejayan dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Kecanduan judi online, seorang pemuda di Sragen, Jawa Tengah memperdaya 2 janda kaya. Para korban terbuai bujuk rayu pelaku yang berjanji akan menikahinya sehingga tidak menaruh curiga meminjamkan mobilnya. Oleh pelaku, mobil-mobil tersebut digadaikan untuk modalnya berjudi. Yusuf Matulendi terancam masuk penjara selama 4 tahun akibat kecanduannya bermain judi online. Pasalnya untuk memenuhi kebiasaannya itu, pemuda 31 tahun ini memperdaya 2 wanita yang berstatus janda dengan banyak harta. Dengan keahliannya merayu, korban tidak sadar telah menjadi target penipuan pelaku. Motif pelaku dengan lebih dulu menjalin hubungan asmara dengan korban. Setelah memadu kasih beberapa lama, pelaku merayu akan menikahi korban. Korban pun terperdaya dan memberi kepercayaan kepada kekasihnya, hingga tanpa curiga meminjamkan 2 mobilnya kepada pelaku. Namun oleh pelaku, kendaraan korban digadaikan sebesar 20 juta rupiah dan digunakan untuk bertaruh di area judi online. Korban yang curiga mobilnya tidak kembali berusaha menanyakan kepada pelaku, namun tidak pernah mendapat jawaban. Korban kemudian melaporkan kekasihnya kepada polisi atas tuduhan penipuan. Dari hasil penyelidikan polisi, perbuatan pelaku bukan kali pertama terjadi. Korban sebelumnya, seorang janda kaya asal Banyumas, juga menjadi korban dan kehilangan 1 unit mobilnya lantaran digadai pelaku. Milik korban ini berhasil
berhasil dikuasai oleh tersangka oleh pelaku dengan bujuk rayu, dan kemudian setelah dalam penguasaannya digadekan. Dan ternyata pada saat penyelidikan interogasi didapati pula satu lagi kendaraan Agya atau Toyota Agya, yang mana korbannya merupakan salah seorang perempuan yang berada di Banyumas. Laporan polisinya ada di Banyumas, namun untuk kendaraannya kita temukan di... Tersangka dijerat pasal penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Melahirkan bayi di luar nikah, pasangan kekasih bunuh bayi yang baru dilahirkan. Realita akan segera kembali.